Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang perawatan kecambah dari mulai kita menanam hingga perawatan sampai pemupukan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, saya ini berada di kebun pembibitan pribadi saya di belakang rumah ya. Jadi sudah ada beberapa varietas yang saya semaikan dan masih saya tanam sendiri, dan ini PPKS 239, yang sana yang besar tuh PPKS Simalungun. Jadi teman-teman, waktu pertama kali kita melakukan penanaman, kita harus benar-benar pastikan apa yang kita lakukan itu sudah benar, sehingga nanti pertumbuhannya menjadi lebih baik dan seperti apa yang kita harapkan, dan nanti ketika umur 1 tahun itu memang benar-benar sudah siap untuk kita tanam ke lahan. Jadi jangan sampai ada benih-benih yang memang pertumbuhannya itu terlambat. Jadi kita harus benar-benar mengerti bagaimana tata cara melakukan pembibitan yang baik dan benar. Nah teman-teman, kita bahas terlebih dahulu tentang masalah kecambahnya ya. Ketika kita mendapatkan benih dari produsen, kita harus memastikan bahwa kecambah itu dalam keadaan sejuk, lembab, dan terhindar dari matahari langsung ya sampai penanaman. Jadi ketika datang benih itu jangan langsung dibuka ya, jangan langsung dibuka, terus ditempatkan di tempat yang sejuk ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, nanti kalian masukkan ke dalam kulkas ya. Karena ini bukan ikan ya, ikan segar, jadi tidak perlu dimasukkan dalam kulkas. Dipastikan bahwa suhu ruangan itu sekitar 19 hingga 22 derajat Celcius ya, suhu kamar lah kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman, kecambah ini ketika datang harus langsung ditanam ya, jangan disimpan hingga lebih dari 5 hari. Terkadang di perjalanan itu, dalam pengiriman itu bahkan lebih dari 1 minggu ya, kalau memang lokasinya itu jauh dari produsennya. Dan tentu hal itu sudah banyak menyita waktu dan membuat benih kita itu ya menurun kualitasnya. Jadi kalau bisa ketika benih datang itu langsung ditanam. Jadi ketika kita melakukan pemesanan, biasanya itu kan 2 bulan, 1 hingga 3 bulan ya, 1 hingga 3 bulan pemesanan, kita harus segera menyiapkan polybag yang ada, sehingga ketika benih kita itu datang kita sudah siap untuk menanamnya, jangan sampai ditunda-tunda. Apalagi benih itu kita mesannya bukan hanya sendiri dengan orang lain, benih itu dibagi ya, biasanya seperti itu kan. Kita kalau inden kita membagi benih, ada beberapa teman kira-kira seperti itu. Nah ketika segelnya sudah dibuka, plastiknya sudah dibuka, maka penurunan kualitasnya itu akan lebih cepat. Kalau kalian belum menyiapkan polybag ya, harus segera disiapkan polybag, atau tidak disemai di hamparan tanah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam polybag. Jadi seperti itu teman-teman. Dan masalah polybag ini teman-teman, kalau saya pribadi, saya menggunakan polybag langsung besar karena ya saya ingin menghemat waktu saya ya, waktu dan tenaga saya. Jadi saya langsung ditanam di polybag yang besar ini. Jadi tidak ada pemindahan ya, tidak ada pemindahan atau main nursery. Jadi langsung saya tanam di polybag dengan ukuran 5 kg, dan saya pastikan saya rencanakan ini dalam 1 tahun sudah saya tanam. Jadi tidak menggunakan polybag yang terlalu besar, jadi hanya sekitar 5 kg ya, ini saya kurang paham 3 atau 5 kg seperti itu. Jadi selanjutnya teman-teman, ini melakukan penyiraman ini harus benar-benar dipastikan sehari 2 kali ya teman-teman, jangan sampai kalian lupa menyiram. Jadi kalau saya menyiramnya itu kalau tidak ada hujan itu pagi dan sore. Pagi saya siram, sore saya siram lagi, itu hingga benar-benar akarnya itu kuat ya. Sekitar 5 bulanan baru saya mungkin siram sehari sekali. Tapi ketika umur masih kecil, apalagi 1 sampai 2 bulan seperti ini, sampai 3 bulan sampai 4 bulan, kita harus benar-benar rutin melakukan penyiraman pagi dan sore. Karena ketika sawit ini kekurangan air, maka stresnya itu akan lebih cepat dan bahkan bisa potensi kematian, dan itu justru
tentu akan sangat merugikan bagi kita, karena kita membeli benih ini tidak murah ya teman-teman ya, cukup menguras kantong. Jadi harus benar-benar kita kendalikan dengan baik. Lalu untuk tanahnya teman-teman, kalau masalah tanah saya menggunakan tanah permukaan ya. Kalau kemarin pernah saya menggunakan tanah lempung atau tanah dari galian sumur, itu lumayan menghambat pertumbuhannya, dan efeknya memang perbedaannya memang sangat signifikan ketika saya menggunakan tanah permukaan seperti ini. Meskipun nanti pertumbuhan gulmanya lumayan lebat, tapi itu bisa kita antisipasi dengan membersihkannya seperti itu hal yang mudah ya. Lalu untuk pupuk dasarnya bisa kalian menggunakan dolomit terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman, sebulan sebelum dilakukan penanaman. Dan untuk lokasi pembibitan teman-teman usahakan yang pertama itu ya jauh dari kandang ternak atau jauh dari hewan ternak ya, karena hewan ternak itu bisa merusak tanaman kita, apalagi kalau dekat kandang ternak ya, ada sedikit dikhawatirkan nanti ada jamur yang menular. Lalu untuk gulma usahakan selalu bersih, karena begini teman-teman, sekarang ini musim penyakit bercak daun ya. Bercak daun itu tidak hanya menyerang sawit saja loh, itu bisa menyerang gulma, bahkan tumbuhan keras, pohon-pohon yang besar. Itu tempat saya ini alpukat, jambu, bahkan kopi saya ini teman-teman kemarin habis diserang oleh bercak daun. Jadi banyak sekali yang saya pangkas ya, yang di sana yang masih dalam semayan tanah belum saya masukkan polybag, itu banyak sekali yang terkena dari bercak daun, dan itu menyebarnya sangat cepat sekali, daunnya bisa sangat habis teman-teman. Jadi sangat hati-hati, kalau bisa kita segera pisahkan, jauhkan dari gulma-gulma itu ya. Bahkan kacang-kacangan itu bisa sangat cepat sekali terserang gulma. Jadi kalau bisa ya dipastikan lokasi area kita itu memang benar-benar jauh dari gulma. Selanjutnya teman-teman, untuk ini atap ya, untuk atasannya ini gunakanlah paranet seperti ini ya. Ini gunanya untuk menghindari sinar matahari langsung, karena benih yang terkena sinar matahari langsung itu sangat buruk efeknya teman-teman, apalagi kalau masih benih-benih yang baru kita semai seperti ini. Dan menurut pengalaman saya di sini, mereka yang menanam langsung terkena sinar matahari langsung itu juga pasti terkena penyakit bercak daun. Dan saya tidak tahu itu apakah ada korelasinya atau hubungannya dengan sinar matahari, saya tidak tahu. Tapi memang kenyataannya mereka yang menanam tanpa ada perlindungan paranet seperti ini, hasilnya atau benihnya itu memang banyak sekali terkena bercak daun, dan itu sangat hati-hati sekali teman-teman. Lalu setelah semuanya baik dan pinggirnya kita wareng, supaya kita pasang waring seperti ini supaya hewan-hewan itu tidak masuk, karena ayam itu menjadi musuh utama teman-teman bagi benih-benih sawit. Itu kalau ayam masuk sudah habis semua, benih kita ini ditotoli sama dia, dihabiskan semuanya. Jadi usahakan memang benar-benar steril dari hewan ya. Kemudian teman-teman lakukan penyemprotan anti fungi dan anti herbisida ya, pestisida untuk hama-hama, karena belalang juga itu juga sangat merusak dari konstruksi daun sawit kita ini. Jadi kita harus sering menyemprotkannya dengan pestisida dan anti fungi supaya memang benar-benar sehat. Selanjutnya kita bahas tentang pemupukan teman-teman. Untuk pemupukan kita bisa menggunakan pupuk NPK ya. Kita bisa menggunakan pupuk NPK ketika umur 14 hari sampai 15 hari, kita bisa menggunakan pupuk NPK dengan cara dikocor ya teman-teman. Dikocor terlebih dahulu, jangan langsung menggunakan pupuk langsung ditempelkan seperti itu. Jadi umur 14 sampai 15 minggu ya teman-teman. Jadi
untuk 1 hingga 1 bulan itu jangan dilakukan pemupukan terlebih dahulu. Maaf tadi ya. Jadi kalau saya melakukan pemupukan pertama itu ketika sudah umur 1 bulan. Jadi sebelum 1 bulan kita jangan melakukan pemupukan terlebih dahulu. Setelah 1 bulan akarnya sudah kuat untuk menerima pupuk kimia, baru kita lakukan pemupukan dengan menggunakan NPK. Kalau saya menggunakan NPK terlebih dahulu teman-teman, karena kalau menggunakan urea takutnya itu agak sedikit keras ya. Jadi ya usahakan pakai NPK terlebih dahulu seperti itu. Kalau saya melakukan pemupukan teman-teman itu 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali dengan dosis yang kira-kira kecil lah, jangan terlalu, karena kita inginnya pemupukan atau pertumbuhan yang cepat kita melakukan overdosis, jangan seperti itu, nanti itu akan sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Nah itu teman-teman, untuk dosisnya ya dikira-kira lah, jangan sampai terlalu banyak ya. Kalau saya sih pakai setengah dikocor 1 ons itu tidak sampai 1 ons ya, 1 sendok itu saya kasih air 1 gayung, lalu saya kocor dan saya berikan setengah sendok, hanya seperti itu. Kira-kira berasal dari pengalaman teman-teman. Kalau memang itu kelebihan pupuk ya kita kurangi seperti itu, karena perlakuan di setiap pembenihan di setiap orang itu akan masing-masing berbeda. Nah teman-teman, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Bukan saya ini sok pintar atau sok tahu, tapi di sini saya memang benar-benar belajar dari sini ya. Jadi apa yang saya bicarakan di sini memang ada dasarnya dari ini tabel dari PPKS ya. Nah di sini ada tabel PPKS. Kalian mungkin yang sudah memesan benih ini bisa langsung belajar dari brosur ini. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.